Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di sini saya akan mencoba sharing terkait kondisi saya pribadi pasca operasi hemoroid. Sebelum sana, saya tidak memaksa untuk teman-teman mensubscribe video atau channel saya. Kalau suka ya di like, kalau nggak suka unlike nggak apa-apa, silakan saja. Yang jelas saya ingin mencoba sharing saja, siapa tahu ini bermanfaat bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama dengan saya. Sebelumnya kondisi hemoroid saya sudah di stadium lanjut ya, stadium 4. Terakhir saya periksa ke dokter bedah itu sudah memang harus dioperasi, sehingga terpaksa saya bersedia untuk dioperasi. Sebenarnya saya cukup takut dengan operasi, tapi karena saya sudah mencoba macam-macam obat, kimia, herbal dan lain-lain, terapi, cuman ternyata memang tidak ada progres ke arah yang lebih baik, dan semakin hari semakin kesini volume atau ritme untuk kambuh itu lebih sering, kadang seminggu sekali itu kambuh, sehingga sangat mengganggu aktivitas saya dalam saya bekerja, dalam saya melakukan aktivitas sehari-hari. Itu sangat mengganggu sekali. Akhirnya saya putuskan untuk melakukan operasi konvensional ya, metodenya yang saya lakukan di RSU daerah, rumah sakit daerah. Saya menggunakan fasilitas BPJS kelas 1. Waktu itu saya kontrol pertama ke dokter bedah, langsung ditawarkan untuk operasi dan saya iyakan. Saya langsung masuk ke rawat inap karena waktu itu hari Sabtu, sehingga operasi dijadwalkan di hari Senin. Jadi saya sudah masuk hari Sabtu, rawat inap Sabtu, Minggu, kemudian Senin dijadwalkan untuk operasi. Nah, pada saat operasi, sebelum operasi itu kita harus wajib membersihkan area yang akan dilakukan tindakan operasi. Kemudian wajib membersihkan isi perut ya, jadi diberikan obat pencahar sehingga semua feses atau kotoran itu keluar semua, dan pada saat operasi diharapkan sudah bersih gitu ya. Nah, hari Senin saya masuk ruang bedah kurang lebih jam 11. Kemudian saya disuntik bius, saya nggak tahu total atau enggak, cuman saya tidak sadar waktu dilakukan tindakan operasi. Saya sadar sudah di luar ruangan OK. Untuk waktu operasi sendiri itu kurang lebih memakan waktu 1,5 sampai 2 jam. Saya masuk jam 11, saya keluar kurang lebih jam 13, jam 1 siang. Kemudian setelah itu masuk lagi di bangsal. Saya belum merasakan apa-apa, sehingga fine saja seakan-akan gitu ya. Cuman singkat cerita, di hari pertama, kedua, ketiga pasca operasi saya belum bisa BAB, dan di hari keempat itu hari Jumat ya, itu H+4 saya
merasakan ingin BAB. Dan BAB pertama kali itu rasanya Masya Allah luar biasa, sakit sekali. Saya hampir pingsan waktu itu, sehingga saya minta bantuan suster untuk bisa handle kondisi saya. Kemudian hari ke 5 saya putuskan untuk pulang. Setelah di rumah saya juga masih mengalami hal yang sama, yakni rasa sakit yang luar biasa pada saat BAB. Itu terjadi sampai kurang lebih 2 minggu 3 minggu pasca operasi. Sakitnya sangat luar biasa, dan BAB juga belum bisa rutin setiap hari, kadang 2 hari 3 hari baru bisa BAB. Nah, setelah berjalannya waktu, saya operasi bulan Maret, awal Maret ya, tanggal 2 Maret. Setelah beberapa bulan berjalan, di Mei, Juni kemarin, saya merasakan sulit untuk BAB. Ketika sudah merasa perut mulai mulas gitu ya, ternyata sampai di ujung itu seperti tidak ada jalan, jadi tertutup jalannya, sehingga perut sudah mules, ada dorongan dari dalam, ternyata tidak bisa dikeluarkan. Nah, setelah saya perhatikan sendiri, kemungkinan ini adalah feses yang keras, karena memang saya tidak bisa setiap hari BAB, sehingga feses keras. Semakin lama feses di dalam itu, kadar air akan semakin berkurang dan kering, sehingga menyulitkan untuk feses itu keluar, karena jalannya pun sempit ya. Jadi kondisi anus saya itu lebih sempit, lebih kecil daripada anus yang masih normal, karena memang jaringan yang diambil sewaktu operasi itu cukup banyak, karena hemoroid saya ada internal dan eksternal. Itu kemudian itu terjadi sampai dengan saat ini. Sebenarnya saya kemarin sempat konsul juga ke dokter bedah. Ini kondisi seperti ini harusnya tindakannya seperti apa, dok? Saya bertanya seperti itu. Ya, kemungkinan kalau memang seperti itu, ada beberapa kemungkinan. Itu fesesnya keras karena pola makan, pola hidup, kurang minum dan lain-lain ya. Terus kemudian memang ada konstipasi, penyempitan di saluran pembuangan gitu kan. Dan itu bisa diatasi dengan pencahar. Nah, saya sudah lakukan, saya sudah minum obat pencahar, saya beli sendiri. Namun memang ya hanya sedikit membantu. Cuman ketika feses yang di bawah keras itu sudah mengeras ya, itu tetap akan sulit, karena yang feses yang cair ada di atas gitu ya, ada di bagian atas, sedangkan yang di bawah itu sudah keras. Bisa juga diberikan solusi dengan obat pencahar yang dari bawah cairan, cuman saya tidak lakukan. Akhirnya dokter tadi juga memberikan keputusan, kalau misalkan terpaksanya itu tidak memberikan solusi, ya terpaksa harus dioperasi lagi, dilakukan tindakan disobek lagi anusnya, sehingga lubangnya lebih besar gitu. Nah, kemudian karena saya memang sudah mungkin trauma ya, takut operasi, sehingga
saya mencoba cara-cara lain. Kalau dengan obat pencahar terus nggak mungkin juga saya setiap hari minum obat pencahar gitu kan. Nah, akhirnya istri saya mencoba untuk mendapatkan saran dari teman, coba makan oatmeal, seperti Quaker oat itu untuk sarapan. Nah, ini saya sudah beberapa hari melakukan itu ya, diet serat ya. Saya pagi makannya oatmeal, kemudian saya tambah minum saya sehari minimal 2 liter air putih ya. Kalau ngeteh atau ngopi ya monggo silahkan, tapi saya kira yang penting adalah penambahan cairan di air putih. Kemudian sayur, asupan sayur juga kalau bisa ditambahkan, karena terutama sayur-sayur yang banyak mengandung serat ya, sayur dan buah. Tapi kalau misalkan memang kebanyakan juga saya kira malah bisa menyebabkan sembelit juga. Kalau misalkan pepaya, terlalu banyak pepaya juga tidak baik katanya, kata dari dokter. Jadi saya coba lakukan itu, dan alhamdulillah membaik. Kondisi saat ini membaik. Untuk BAB pun tidak sesulit seperti sebelum-sebelumnya. Saya hampir setiap hari bisa BAB karena saya merasakan rangsangan untuk BAB gitu ya. Kalau dulu enggak, sama sekali tidak terasa. Kemudian selain itu juga ternyata operasi ini menurut saya ada menimbulkan komplikasi, di mana saraf saya di punggung itu saya merasakan sakit ketika mengejan. Kemudian menjalar ke kaki kanan, sebelah kanan saya, sempat mati rasa. Kemudian saya akhirnya periksa ke dokter saraf juga, coba dilihat di ronsen ya, lumbosakral ya, maaf. Itu memang ternyata ada gangguan di tulang punggung, di tulang belakang, dan yang mungkin pengaruhnya ke saraf saya. Ketika mengejan itu rasanya luar biasa sakit sekali. Jadi ini saya baru melakukan fisioterapi juga ya, alhamdulillah ada progres ke arah yang lebih baik, sehingga saya lebih tenang ya, karena kemarin memang saya merasakan stres yang luar biasa. Jadi itu yang saya lakukan untuk menghindari operasi yang kedua ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami kasus yang sama juga dengan saya, cuman kan memang setiap orang berbeda-beda karena aktivitasnya berbeda, pekerjaannya berbeda, asupan makanannya berbeda, kemudian banyak hal juga yang berbeda antara satu dengan yang lain. Meskipun kasusnya sama, cuman ya mungkin ada yang sama dengan saya, sehingga mungkin ini bisa dijadikan pengalaman. Saya sharing pengalaman saja, mungkin teman-teman juga bisa mengikuti kalau memang berkenan gitu kan. Jadi itu sementara itu yang bisa saya sharing di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang memerlukan informasi. Jadi itu tadi pengalaman dari saya. Mungkin nanti akan saya sambung lagi untuk yang part selanjutnya terkait perkembangan yang terjadi pada diri saya. Mungkin itu dulu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.